Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alida Dirahmawati dengan NIM D500 dan rekan saya Anis Fitriani dengan NIM D500 Di sini kami akan menjelaskan mengenai hasil proposal penelitian kami dengan judul pengaruh konsentrasi zat warna, pH, daya lampu, dan waktu kontak NCQDS ZTNO pada degradasi zat warna kristal violet dengan dosen pembimbing kami yaitu Ibu Nur Hidayati. Di sini kami akan menjelaskan mengenai latar belakang, dasar teori, rumusan masalah, tujuan penelitian, rancangan penelitian, tahap penelitian, cara kerja penelitian, pengambilan data penelitian, analisis data penelitian, hipotesis penelitian, dan jadwal penelitian. Masuk kepada latar belakang, yaitu kualitas air terus menurun akibat pencemaran limbah industri, terutama limbah pewarna sintetis seperti pastel violet, yang bersifat toksik, karsinogenik, dan sulit terurai secara alami. Berbagai metode yang digunakan untuk menghilangkan daya pada air. Salah satu teknologi yang dikembangkan adalah karbon quantum dots atau CQDS. CQD berbasis karbon dari cangkang kelapa sawit untuk mengurangi limbah industri dan meningkatkan pengolahan limbah air, khususnya untuk degradasi pewarna sintesis. Doping ZNO dengan CKD menawarkan solusi fotokatalitik ramah lingkungan untuk memitigasi pencemaran dan teknologi berkelanjutan. Kemudian masuk pada dasar teorinya, yaitu karbon quantum dots adalah nanopartikel karbon kecil yang meningkatkan aktivitas fotokatalitik dan efisiensi transfer elektron. Doping NCQDS pada ZNO memungkinkan degradasi polutan seperti zat warna secara efektif di bawah cahaya tampak, menjadikannya solusi potensial untuk pengolahan air limbah dan remediasi lingkungan. Fotokatalisis menggunakan semikonduktor seperti ZNO mempercepat reaksi kimia dengan cahaya untuk menguraikan polutan organik. ZNO memiliki band gap besar dan stabilitas kimia baik, namun efisiensinya terbatas di bawah cahaya tampak dan mengalami rekombinasi cepat elektron lubang. NCQDS meningkatkan pemisahan elektron lubang dan memperluas respons spektral. ZNO meningkatkan kinerjanya dalam degradasi polutan organik. Kemudian masuk pada rumusan masalahnya, yaitu Indonesia memiliki limbah cangkang kelapa sawit yang kaya karbon dan berpotensi diolah menjadi NCQDS, mendukung ekonomi sirkular. Di sisi lain, pencemaran air akibat pewarna sintesis seperti kristal violet yang sulit terurai menjadi ancaman serius bagi lingkungan. Menemukan solusi inovatif dan ramah lingkungan seperti dengan teknologi NCQDS tersebut. Dan dapat diambil rumusan masalah yang pertama, yaitu bagaimana sintesis dan efektivitas NCQDS-ZNO sebagai pendegradasi zat warna pada air limbah. Kemudian yang kedua, bagaimana efisiensi pada variasi konsentrasi zat warna, pH limbah, daya lampu UV, dan waktu kontak NCQDS-ZNO terhadap degradasi zat warna kristal violet. Kemudian tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama mengetahui metode sintesis NCQDS ZNO yang tepat untuk meningkatkan kemampuan fotokatalitik dan absorpsi pada degradasi zat warna. Kemudian yang kedua mengkaji karakteristik fisikokimia dari komposit yang dihasilkan melalui metode karakterisasi seperti SEM, XRD, FTIR, dan spektrofotometer UV-Vis. Kemudian yang ketiga yaitu mengevaluasi efektivitas NCQDS ZNO dalam degradasi warna dan mengukur pengaruh konsentrasi warna, pH, daya lampu UV, dan waktu kontak material saat fotokatalisis. Kemudian masuk kepada metodologi penelitiannya, yaitu menggunakan rancangan yang digunakan pada penelitian ini adalah rancangan acak lengkap atau RAL. Dua faktor yang akan diteliti yaitu satu, variabel bebas yaitu berupa konsentrasi zat warna, pH, daya lampu UV, dan waktu kontak saat fotokatalisis. Kemudian variabel triggernya yaitu efisiensi reaksi degradasi zat warna kristal violet. Dan yang ketiga yaitu variabel kontrol yaitu proses dan komposisi NCQDS ZNO. Kemudian akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Anis Fitriani. Selanjutnya ada tahapan penelitian. Yang pertama itu kita melakukan studi literatur untuk membuat naskah proposal. Selanjutnya membuat pembuatan proposal. Kemudian ada persiapan alat dan bahan. Kemudian ada sintesis NCQD SZNO untuk membuat material NCQD-nya. Kemudian pengambilan data, terus pengolahan data dan analisis. Kemudian dilanjutkan dengan penyusunan laporan dan publikasi. Untuk cara kerja penelitiannya sendiri, itu yang pertama kita ada preparasi sintesis NCQD. Nah, di sini kita membutuhkan 4 gram urea, eh, dilarutkan dengan 6 mili aquades di dalam gelas beker, terus dilakukan pengadukan selama 10-15 menit.
Setelah pengadukan 10-15 menit tersebut, ditambahkan 6 gram karbon yang berasal dari cangkang kelapa sawit tersebut, kemudian dilakukan pemanasan menggunakan suhu 55 derajat Celcius selama 50 menit. Setelah dipanaskan selama 50 menit tersebut, kemudian larutan dipanaskan dengan suhu 230 derajat Celcius selama 8 jam menggunakan teflon autoclave. Setelah itu didinginkan dengan suhu ruang, kemudian disentrifugasi selama 15 menit dengan kecepatan 2000 rpm. Kemudian setelah didapatkan endapan, endapannya dipisahkan dan endapan tersebut di oven selama 12 jam pada suhu 65 derajat Celcius. Kemudian didapatkan material NCKDS. Oh, untuk sintesis NCKDS-ZNO-nya itu material NCKD-nya ditambah dispersi secara ultrasonik dalam larutan NCKDS ditambahkan 0,1 gram ZNO. Kemudian larutan dikeringkan dengan suhu 80 derajat Celcius selama 24 jam. Setelah itu, larutan tersebut dicuci dengan aqueous dan etanol sampai netral dan kemudian dikeringkan pada suhu 80 derajat Celcius. Kemudian terbentuklah material NCKDS ZNO. Untuk pengambilan data penelitian, eh, dari material NCKDS tersebut, itu ditambahkan, dicampur dengan 80 ml larutan kristal violet. Setelah itu, dilakukan proses sonifikasi. Setelah larutan disonifikasi tersebut, diuji menggunakan spektrofotometri UV vis. Nah, kemudian dari hasil uji spektrometri UV-Vis tersebut dapat dihitung menggunakan persamaan untuk menentukan konsentrasi kristal violetnya dengan rumus persen D, di mana D itu persentase zat warna yang terdegradasi, sama dengan A0 min AT per A0 kali 100%. Nah, selain menggunakan uji spektrometri UV-Vis tersebut, pengambilan data juga dilakukan dengan menggunakan uji XRD, SEM-EDX, dan FTIR. Untuk analisis data penelitian, data dianalisis menggunakan ANOVA yang dapat mengetahui efek dari variabel bebas yang telah diuji menggunakan persamaan berikut. YIJK sama dengan mu plus tau I plus beta J plus tau beta I J plus mu IJK. Nah, di mana YIJK ini sebagai respon fungsi yang diprediksi yaitu persentase NCGDS-nya. Hasil perhitungan kemudian ditabulasikan, selanjutnya diolah menggunakan Excel atau SPSS. Untuk hipotesis penelitian sendiri, dalam penelitian ini dilakukan pembuatan NCGDS-ZNO dari cangkang kelapa sawit menggunakan metode hidrotermal yang menghasilkan data baru dengan penarikan kesimpulan menggunakan alfa sama dengan 5%, yaitu yang pertama F hitung lebih besar daripada F tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima, yang menunjukkan bahwa variabel bebas seperti konsentrasi zat warna, pH, daya lampu UV, dan waktu kontak fotokatalisis berpengaruh pada efisiensi degradasi zat warna. Untuk yang kedua, F hitung kurang dari F tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima, yang menunjukkan adanya interaksi antar variabel bebas, eh, konsentrasi zat warna dengan pH dan daya lampu UV dengan waktu kontak fotokatalisis. Untuk jadwal penelitiannya sendiri, di sini kita menjadwalkan penelitian selama 2 bulan. Untuk pada bulan pertama, di minggu pertama, ada persiapan alat laboratorium dan juga pengadaan bahan baku. Kemudian di minggu kedua itu ada preparasi sintesis NCGDS dan sintesis NCGD SZNO. Kemudian minggu ketiga itu ada uji fotokatalitik NCGD ZNO dan uji XRD, FTIR, dan SEM. Nah, untuk uji XRD, FTIR, dan SEM ini dilakukan selama 2 minggu, jadi untuk minggu ketiga dan minggu keempat di bulan pertama. Untuk bulan kedua, di minggu yang pertama itu, di minggu pertama dan kedua itu dilakukan analisis data penelitian, kemudian di minggu kedua juga sampai minggu keempat dilakukan penyusunan laporan.
Sekian yang dapat kami sampaikan. Eh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.